langkah-langkah dalam melakukan literatur review. Ya, mungkin kita tidak tahu teorinya detail ya, tapi biasanya ya ada tahapan-tahapannya. Ya ini Creswell ya 2018 ya mengatakan bahwa ada 6 langkah. Yang pertama adalah mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci untuk menemukan literatur yang relevan. Ya, searchingnya menggunakan kata kunci. Yang kedua, carilah literatur pada database, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan topik, ya, termasuk pada Google Cendekia, IEEE, Web of Science, EBSCO, ProQuest, JSTOR, dan database lain yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Lalu berikutnya lagi, ya, langkah-langkahnya adalah bacalah sekilas kelompok artikel atau bab awal pada literatur dan kumpulkan yang penting bagi topik Anda. Ya, jadi ya kita searching dulu, ya nggak usah dibaca dulu semua, kita lihat mungkin abstraknya, judulnya dan sebagainya, kita cluster. Lalu memang kalau ternyata memang sangat berhubungan dan sangat penting, baru kita mengeksplor lebih dalam lagi. Yang keempat, saat ya kita mengidentifikasikan literatur yang tepat, mulailah merancang peta literatur. Ya ada rancangannya. Yang kelima, saat Anda menyusun peta literatur, mulai juga membuat draft ringkasan dari artikel yang paling relevan. Ya, kita kalau sudah punya basic, ya basic yang kuat, ya, lalu kita melihat paper-paper, ya, sehingga kita tahu nih, ini berhubungan dengan apa, kenapa seperti ini dan sebagainya. Yang keenam adalah setelah meringkas literatur, susun literatur review, susun secara tematik atau susun dengan konsep penting, ya, ini terserah. Ya, bisa tematiknya atau konsep pentingnya, ya ada beberapa cara. Yang jelas adalah untuk meringkas, ya, supaya kita tahu ya orang-orang sudah melakukan apa dan kita mau melakukan seperti apa dengan ruang-ruang yang belum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, ini contoh peta literatur, ya kita dibuat ini contohnya kalau ya. Topiknya apa, subtopiknya apa, sifat penelitiannya. Ini peta literatur atau matriks ya, terserah lah. Ini menurut Journal of Facts 2001 bisa dalam bentuk peta. Ya, seperti itu. Ya, kita buat yang sudah kita baca ringkasannya, lalu mungkin ini adalah peta level 1. Nah, peta level 2-nya tadi ada beberapa poin-poin penting yang dicatat. Jadi Anda bisa kebayang langsung. Ya, jika mau melakukan penelitian ini, maka seperti ini. Bukunya apa aja dan apa yang harus dilakukan. Nah, itu penting sekali. Lebih penting lagi juga nih mungkin ditambahkan ya, ada targetnya juga nih harus kapan diselesaikan dan seterusnya. Jadi biar ada semangat. Nah, langkah-langkah dalam melakukan literatur review, ya. Yang pertama, ini menurut Kumar ya, 2011, ya sama lah, hampir sama tadi ya tujuan. Mencari literatur yang telah tersedia dari jurnal, buku, dan lainnya. Review literatur yang dipilih, bangun kerangka kerja teoritis, bangun kerangka kerja konseptual. Ya, jadi ya literatur review itu penting ya, membaca, tetapi dengan syarat tadi Mas sama Mbak sudah punya dasar yang kuat, ya. Lalu mencari sesuai dengan bidangnya apa yang up to date, kurang lebih seperti itu, ya. Sehingga untuk melakukan ini perlu skill atau kemampuan yang baik seperti pemahaman matematis dan konsep terhadap literatur tersebut. Ya, konsep-konsep ya. Ya, karena ini ilmu komputer, konsep matematisnya, fisikanya, algoritmanya dari low level, high level itu kita bisa mengabstraksinya seperti itu. Baru nanti kalau kita membaca paper-paper up to date-nya, kita bisa keep in touch dengan cepat, mengikuti dengan cepat. Ya, beberapa hal yang perlu dievaluasi saat literatur review. Ya. Yang pertama, apa masalahnya dan mengapa itu penting? Apakah masalahnya didefinisikan dengan jelas? Cobalah untuk menyatakan masalahnya dengan sesederhana mungkin. Ya, ini beberapa hal ya. Apakah metodologi penelitian dinyatakan dengan baik? Ya. Bagaimana data dibuat?
Nah, ini mungkin bukan dimanipulasikan ya, apa namanya, diolah mungkin ya. Data dibuat dan diolah. Ya, apakah data yang diolah cukup ditafsirkannya dengan baik? Ya, apakah teknik metode yang digunakan? Apakah kontribusi penelitian? Apakah kesimpulan terkait dengan masalah? Apakah bukti cukup untuk mendukung kesimpulan? Ya. Ini kalau poin-poinnya. Nah, khusus bentuknya, ini menurut teori ada 4 lah minimal. Ya, jadi ada namanya sintesis dari literatur review itu kita sintesiskan, yaitu mengintegrasikan apa yang telah dilakukan dan dikatakan oleh orang lain, itu namanya sintesis. Ya, yang lain lagi, yang tadi yang A sintesis, yang B adalah mengkritik karya ilmiah sebelumnya yang dikumpulkan, apakah kurangnya dan sebagainya. Yang ke C yaitu compare and contrast, ya, menemukan kesamaan perbedaan di antara bacaan yang sedang kita telaah, ya, di antara literatur yang kita sedang coba. Yang ke D, ya, atau mungkin tadi 1, 2, 3, 4, ini yang keempat, meringkas literatur dengan menunjukkan permasalahan utama, ya, atau summarize. Jadi ada 4, sintesis, kritik, compare contrast, atau summarize, tergantung nanti kebutuhan kita. Lalu ada beberapa hal ini yang perlu kita lakukan, ya, terkait dengan etika, karena kita sedang membaca punya orang, menilai punya orang, ya, maka itu ada namanya keberpemilikan, ya, keilmuan. Nah, kita juga harus tahu saat Anda meringkas, menambah atau mensitasi penelitian orang lain, ada 2 kendala. Yang pertama, ya, yang harus diwaspadai nih menurut Sekaran 2016, yaitu secara sengaja salah mempresentasikan karya penulis lain, yaitu dalam hal sudut pandang, ide, model, temuan, kesimpulan, interpretasi, dan sebagainya. Ya, jadi kita mungkin karena dasar kita kurang, kita sebaiknya nanti setelah ada literatur review ada teman grup, ya, supaya betul tidak pemahaman saya itu penting juga. Yang kedua, plagiarisme, ini pun juga masalah juga. Ya, penggunaan kata-kata, argumen atau ide orisinal orang lain seolah itu milik Anda sendiri. Meskipun itu dilakukan dengan itikat baik karena kecerobohan atau karena ketidaktahuan. Ya, yang ketidaktahuan aja tetap kena itu, ya, apalagi yang sengaja, ya, nggak boleh. Lalu 2 alasan lain untuk menganggap plagiarisme. Nah, ini plagiarisme ini musuh bersama lah, ya. Bahkan di Indonesia termasuk akut ini. Ya. 2 alasan lain untuk menganggap plagiarisme dengan sangat serius diberikan, harus diwaspadai, karena yang pertama, plagiarisme menyulitkan pembaca untuk memverifikasi apakah klaim Anda tentang penulis dan sumber lain itu akurat. Ya, yang kedua, jika Anda berpartisipasi dalam debat ilmiah, Anda perlu memperjelas posisi Anda dalam debat itu dengan menunjuk penulis yang karyanya sedang Anda kembangkan atau ide siapa yang Anda tantang. Ya, tadi kan ada compare and contrast dan seterusnya. Ya, jadi masalah etika pun juga penting. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, Mas sama Mbak, ya, kita mau coba membuat literatur review yang dapat membantu kita dalam melakukan penelitian yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.